Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Nah ini benar, gue sepakat. Pak Prabowo benar. Kalau rakyat itu tidak bermimpi buat jadi kaya raya. Tapi tahu nggak mimpi rakyat apa ya? Rakyat itu bermimpi seandainya presiden itu ganti, mungkin ya bisa kaya raya rakyat. Pak Prabowo di sidang paripurna. Ini lucu nih. Pak Prabowo bicara tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Padahal Pak Prabowo sendiri ya bersama pemerintah baru aja meresmikan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Membuka sekian ribu gerai. Itu udah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dalam prinsip ekonomi. Ya. Terus itu juga melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 tentang tujuan bernegara. Tuh, buat yang pinter-pinter nih ya, silakan dilihat deh. Kalau gue ini ekonom atau gue aktivis, pasti gue gugat nih. KDMP itu berdiri untuk menyaingi masyarakatnya sendiri atau dia berdiri untuk membantu masyarakatnya sendiri? Di saat rakyat menjual gas harga di atas 19.000, KDMP jual cuma 16.000. Dan minuman, makanan, semuanya lebih murah daripada retail di sekitar wilayah KDMP. Kalau itu sampai membunuh usaha rakyat, berarti pemerintah telah menjadi kompetitor terhadap rakyatnya. Dan itu pelanggaran konstitusi, itu pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini bukan prestasi pemerintah. Ini juga bukan prestasi Kopdes. Bukan prestasi Koperasi Merah Putih. Bukan. Ini bisa memicu konflik di masyarakat. Kok bisa-bisanya pemerintah bersaing dengan rakyatnya sendiri? Ini bersaing dengan rakyatnya sendiri di saat rakyat menjual gas melon dengan harga di atas 19.000, 20.000, 21.000, dengan pemerintah tiba-tiba nongol dengan harga 16.000 rupiah. Ini mesti diklarifikasi nih, kenapa gas melon bisa jual 16.000 di bawah harga rata-rata masyarakat Indonesia menjualnya. Ini bahaya nih, ini bahaya. Daripada bapak main monopoli begini nih ya, mendingan main ular tangga pak, biar guyup sama rakyat. Ada menteri yang bilang kalau Kopdes Merah Putih nih ya, itu udah berjalan, Indomaret, Alfamart tutup. Ini kebijakan apa lagi ini? Ngelawak pak, ngelawak. Begini pak ya, tahu nggak bedanya Alfa Indo sama Kopdes? Tahu nggak bedanya? Kalau Alfa Indo itu ya dibangun dari sebuah perjuangan, dimulai dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, terus lihat pasar, dapat pasarnya, dapat itu dibuka seluas-luasnya, ya kan, sampai ribuan toko. Itu lewat sebuah perjuangan pak ya, sampai sekarang karyawannya juga udah ribuan. Dan Alfa Indo itu modalnya modal pribadi. Kalau rugi, pengelolanya yang rugi ya. Kalau bangkrut, iya pemiliknya, ownernya, pengelolanya, semuanya mengalami kebangkrutan dan rugi. Tapi kalau Kopdes itu nggak lewat sebuah perjuangan pak,
cuma lewat suatu kebijakan, ya. Modalnya juga bukan modal pribadi, ya, itu pakai uang negara. Gitu loh Pak. Biasanya nih ya, kalau misalnya itu pakai uang negara, ya, kalau bangkrut ya udah pada bubar aja tuh, kabur ngumpet kemana-mana tuh, nggak ada yang bertanggung jawab. Itu biasanya kayak begitu gitu loh, karena bukan uang pribadi, uang negara. Sekarang bayangin aja ya, orang bangun usaha ya, tanpa perjuangan, nggak dari nol, modal-modal negara ya, tiba-tiba aja macam Bandung Bondowoso ngebangun candi. Dia bangun satu malam itu 1000 candi ya. Nggak lihat pasarnya gimana ya kan, dia bangun tengah sawah ya. Di desa-desa itu nggak sampai jarak 500 meter dibangun, 500 meter dibangun, 500 meter dibangun. Ya iya aja mereka gampang bangunnya, karena itu uang negara ya, uang APBN. Dan itu kalau bangkrut, yakin ada yang tanggung jawab? Terus katanya mau nyetop Alfamart Indomaret. Alfamart Indomaret itu karyawannya udah ribuan Pak. Sekarang Bapak mau stop itu, terus mau dimasukin kemana karyawannya itu? Disuruh nganggur di rumah? Waduh, coba dipikir lagi Pak ya. Kalau misalnya nanti bangkrut, yang tanggung jawab siapa? Itu namanya bukan menciptakan lapangan pekerjaan Pak, tapi merampok kerjaan orang. Bangun usaha belum tahu pasarnya gimana ya kan, daya beli masyarakatnya gimana, tiba-tiba udah mau pikiran buat nyetop usaha yang udah ada. Itu kan aneh. Aduh, semakin menjadi-jadi nih Bapak. Kata orang Jawa, rai-rai gedek nggak punya malu. Sempet kemarin gue bahas mengenai pengadaan PGN, mulai dari markup harga motor listrik, kaos kaki, hingga sikat dan semir sepatu, yang menggelontorkan dana miliaran bahkan mendekati triliunan. Dan itu belum selesai. Kini berulah lagi dengan memarkup harga e-katalog pengadaan tablet. Bayangin, si Dadan Suwedian ini menganggarkan pengadaan tablet senilai 17,9 juta per item merek Samsung Galaxy Tab Active 5 sebanyak kurang lebih 3.000 item. Sedangkan harga pasaran di online shop itu sekitar 8 jutaan aja. Nih, kalau kalian nggak percaya, berarti mereka mengambil untung per unitnya sekitar 9,9 juta. Jika pengadaannya sekitar 3.000 unit, total keuntungannya itu sekitar 300 miliar. Lagian ya, dengan budget harga 17,9 juta per item itu, udah dapat laptop PC gaming high-end. Kalian udah bisa main game berat seperti Cyberpunk dan Black Myth Wukong tanpa nge-lag. Gimana para gamers? Coba komen. Lagian Pak, uang sebanyak itu adalah hasil jerih payah dan kerja keras kami bayar pajak untuk negara. Kita rakyat kecil kerja hujan-hujanan, kepanasan, kadang walau sakit harus tetap kerja. Malah kalian hambur-hamburkan itu uang untuk hal-hal yang menurut kami itu sangat mubazir. Sungguh zolim kalian itu.